dipencet-pencet, terus abis itu dipatahkan ujungnya, dipatahkan gitu, terus abis itu katanya ditarik. Apakah bisa? Apakah Ihsan bisa berhasil? Huh? I got it! Aku berhasil! Ikan bandeng emang bandel, dagingnya tebal tapi punya banyak tulang. Tapi nih foodies di Makassar punya cara hempaskan tulang ikan bandeng dalam sekali tarik. Penasaran kan? Nah sebelum tarik menarik kita bakar ikannya dulu yuk bareng sama Ihsan Torare. Let's go! Jadi sekarang Ihsan lagi ada di ikan bakar Haji Saing. Bener ya? Warung pangkep. Warung Pangkep Haji Saing ya. Dia warung pangkepnya ini, dia itu yang jadi ciri khasnya dia menjual makanan khas Pangkep. Betul. Salah satunya adalah ini, Ikan bolu atau ikan ikan bandeng. bolu atau ikan bandeng. Ya, ini berarti ini nakal nih, ya kan? Nggak boleh marah, ya. Eits, tapi ini bukan ikan bandeng bakar biasa loh foodies, ini ikan bakar ala Pangkep, Sulawesi Selatan. Bakar ikannya boleh sama, tapi kata Pak Wahyu, ikan bandeng yang langsung dari Pangkep ini punya aroma yang berbeza. Aromanya, ciri khasnya. Ciri khasnya. Karena dia punya aroma tersendiri. Kalau di luar biasanya dia bau lumut atau bau tanah gitu. Kalau di sini enggak. Foodies, kalau biasanya kita makan ikan bandeng itu udah lepas tulang, nah kalau orang Pangkep nih emang bakarnya nggak dicopot tulangnya, biar ikannya tetap kokoh pas dimasak. Tenang, Pak Wahyu bakalan ngasih lihat trik nih, narik tulang ikan bandeng ala orang Pangkep, asik. Pertama kita pencet dulu. Dipencet, diputar, dijilat, oh enggak? Betul. Oke. Oke, dipencet, Kita patahkan ekornya. dipatahkan ekornya. Nah, Amazing! Boleh dilihatin nggak sih? Oh. Wow, bagian ekor langsung tak bertulang, ahai. Oke, sekarang Ihsan yang coba ya, apakah dia bisa berhasil? Saya jadi pengen coba, katanya caranya adalah ditekan-tekan, dipencet-pencet, terus abis itu dipatahkan ujungnya, dipatahkan gitu, terus habis itu katanya ditarik. Apakah bisa? Apakah Ihsan bisa berhasil? Hah? I got it! Aku berhasil! Foodies, Ihsan udah cucok nih jadi orang Pangkep. Kalau udah kayak begini kita bisa mencicipi nih daging ikan bandengnya yang putih tebal ini. Mantep banget kayaknya. Tapi tetap ya, duri halusnya masih banyak nih foodies, jadi tetap perlu hati-hati. Yuk San, makan daging ikannya cocol pakai sambal kacang yang udah di mix dengan kecap manisnya. Nikmat mana yang kau dustakan? Aku nggak expect rasanya akan seperti ini. Karena aku biasanya makan yang bandeng presto lah, yang cuma digoreng lah. Ini ternyata aku nyobain yang bandeng masih segar, bandeng yang fresh, terus dibakar, ya. Ini tuh rasanya ternyata enak apple. Dan yang paling juara, ya, bumbu kacangnya ini foodies, kalian harus ngerasain banget. Jadi dia ini kayak udah ada pedes-pedesnya, jadi nggak perlu dikasih sambal lagi, sebenarnya udah enak banget, udah pedes, ya. Ditambah dengan tadi kecap, dia ada manis-manisnya dari kecap, ya. Yes, ini dia salah satu yang bikin makan ikan bandeng bakar jadi lebih berbeza. Karena cocolan sambal kacangnya ini nih, gak hanya perpaduan kacang tanah dan cabai aja foodies, tapi juga ada campuran petis, udang, dan belimbing. Jadi cita rasa sambalnya ada pedas, ada manis, ada gurih dan asam dalam satu cocolan. Apalagi dimakan dengan potongan timun yang segar. Rasanya langsung menambah sensasi segar dan renyah banget dalam mulut. Ini lazis, pakai banget foodies. Aduh, jujur ya, ini begitu makan bandengnya, pakai kacang, pakai timun, jadi dia ngasih sensasi seger. Begitu masuk mulut tuh ngasih sensasi rasa seger. Aku jadi penasaran juga, gimana rasa sopnya? Oh yes, ini supnya rasanya ringan banget. Jadi dia nggak ada rasa-rasa kayak belemak-belemak gitu yang bikin bibir kita kayak rasa belemak-belemak gitu. Kadang-kadang kan kalau sup, apalagi sup sapi,
Ini dia pasti suka meninggalkan lemak-lemak di pinggiran bibir, di langit-langit lidah. Tapi ini enggak, kayaknya ngerebus dagingnya kayaknya dipisah sama dia bikin kuahnya. Gitu, jadi makanya lemak-lemak sapinya itu tadi nggak nempel. Nah foodies, for your info aja nih, biasanya kalau warung pangkep lainnya itu menu kuah-kuahan yang bersanding dengan ikan bakar adalah sop saudara. Nah kalau di sini mereka menggunakan sop daging ala warung pangkep Haji Saing. Kuahnya bening, gurih dengan isian kentang, paru dan daging sapi. Katanya sih biar pas dimakan rasa ikannya lebih menonjol dan kuahnya bisa makin menggurihkan lidah. So made to the max. Nyaman nah. Cocok nih. Ini bener-bener pasangan klop. Udah ngerasain gurih dan juga ini bener ya namanya kenapa dia ikan bolu, karena dia memang dagingnya tuh banyak. Foodies, nggak heran kan kalau warung pangkep Haji Saing ini bisa eksis dari tahun 70-an. Wow, yes, jualan udah lebih dari setengah abad nih foodies. Keren abis ya. Rahasianya tau nggak? Ada pada racikan bumbu dan ikannya yang selalu fresh. Setiap hari dibawa langsung dari pangkep. Makanya walaupun makan ikan bandeng agak butuh effort, nyari tulang halusnya itu yang bejibunnya banyak ya foodies, tapi worth it pakai banget nih. Bisa dilihat warung ini bisa jual ikan bandeng bakar sampai 200 ikan dalam sehari. Wow, wow, wow. Kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan Receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Foodies, bandeng. Jangan bandeng kalau jadi anak ya. Tuh.